Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Ike dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 27 Februari 2022. Nah adik-adik, ibadah akan kita mulaikan. Namun sebelumnya kita menyanyi sama-sama Mars Pelkat PA. Nah adik-adik, kita angkat lagi satu pujian, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga di pagi yang indah ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan beribadah limpah. Engkau kiranya mau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, ini doa kami, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Bunda Nona, kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita.
Ya, baik adik-adik. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita di hari ini. Bunda ambil dari Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Kita baca ya secara bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Tapi adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, berkati kami semua, agar firman Tuhan yang akan kami sampaikan dan kami akan dengar itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab 2 Korintus 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, sampai di sana pembacaan Alkitab adik-adik. Sekarang kita akan merenungkan atau mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Dimanapun kalian berada, apa kabar? Ya, harapan Bunda, kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita, Bunda beri judul Kita Mencerminkan Kemuliaan Tuhan. Dan cerita kita Bunda ambil dalam pembacaan Alkitab tadi yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Nah, adik-adik, Bunda mau bertanya nih. Coba sebutkan siapakah nama orang yang memberitakan Injil ke berbagai daerah menurut pembacaan Alkitab tadi. Ayo, siapa ya yang tahu? Ya, namanya adalah Paulus. Adakah yang bernama Paulus? Kayaknya Bunda belum pernah deh mendengar nama anak klien Pelkat PA Sumber Kasih bernama Paulus. Betul kan adik-adik? Tapi kalau Bunda pikir-pikir,
kalau Paulus pernah Bunda dengar namanya Opak Paulus. Pernah mendengar nama Opak Paulus? Opak Paulus itu yang berada di sektor 4 dan rumahnya ada di Rawa Indah. Nah, kalau tidak salah ya adik-adik, tapi adik-adik yang mau kita ceritakan hari ini adalah Bapak Paulus yang ada di Alkitab yang kita baca tadi loh. Adik-adik, Bapak Paulus ini adalah seorang pemberita Injil di jemaat Korintus. Nah, adik-adik, Bapak Paulus ini mengajarkan tentang surat Korintus yang ditulis pada loh daging. Yang dimaksud dengan loh daging itu adalah di hati manusia. Wah, bagaimana caranya agar surat Kristus itu dapat ditulis pada hati manusia, adik-adik? Allah menuliskan sendiri firman-Nya di dalam hati manusia. Melalui apa coba adik-adik? Ya, melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-16 sampai 17, Bapak Paulus menjelaskan satu-satunya agar umat dapat memahami kebenaran firman Allah adalah dengan cara bertobat. Bertobat bagi Paulus merupakan tindakan yang nyata yang dilakukan secara rohani yang dapat kita lihat dalam setiap sikap dan perbuatan kita, adik-adik. Sikap dan perbuatan kita setiap hari. Setiap orang adik-adik yang telah bertobat akan melayani dalam keberanian dan kebenaran tanpa rasa takut. Karena apa, adik-adik? Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, bukan oleh hukum yang tertulis. Nah, adik-adik, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melakukan ajaran dan didikan yang diberikan Tuhan, Yesus. Sehingga adik-adik kita dapat menjalani hidup dalam kebenaran tanpa rasa takut, rasa marah, benci, dendam, dengan penuh kasih sayang yang berasal dari Allah. Iya, melalui dengan penuh kasih sayang yang berasal dari Allah. Nah, adik-adik, pada waktu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak itu sangat senang mendengar mereka. Karena apa? Karena mereka senang mendengar firman Tuhan yang disampaikan mereka, mereka memuji-muji dan berterima kasih kepada Rasul Paulus dan teman-temannya. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menjadi GR karena dipuji orang banyak? Tentu tidak, karena yang mereka sampaikan adalah berasal dari Tuhan Allah. Bukan dari mereka. Mereka hanya menyampaikan supaya banyak orang memuji-muji dan memuliakan Allah. Jadi mereka mau yang dipuji dan dimuliakan itu adalah Tuhan Allah, bukan mereka, bukan diri mereka. Nah, itu yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus dan teman-temannya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, apakah adik-adik mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain seperti Rasul Paulus? Pasti adik-adik semua mau untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Walaupun kita masih kecil ya adik-adik, anak-anak Tuhan harusnya hidup sebagai anak-anak yang pemberani.
bukan karena mau sok jago, tetapi karena kita tahu yang benar dan kita melakukannya. Jika kita melakukan yang benar, kita tidak perlu takut dihukum adik-adik. Walaupun kita secara tidak sengaja melakukan kesalahan, kita tidak perlu takut untuk mengakui dan meminta maaf. Jadi adik-adik, kalau kita sudah salah, kita harus belajar meminta maaf. Supaya ketika kita menjalani konsekuensi dari kesalahan kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab atau menjadi seorang satria. Nah, kalau kita mau menjadi pembawa berita bagi sesama, bagi banyak orang, kita sama saja sedang menyelamatkan sesamanya. Menyelamatkan sesamanya sama saja dengan memuliakan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di minggu yang lalu Bunda Monita sudah memberi tugas kepada adik-adik, bukan? Tugasnya kalau tidak salah ayat hafalannya. Nah coba kita lihat siapa yang telah mengirimkannya. Selamat hari Minggu, nama saya Valo. Mau menghafal firman Tuhan Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terima kasih. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 8a. Memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, terima kasih. Efesus 5 ayat 8a. Memang kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ayat hafalan Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Nah, adik-adik, tugas dari Bunda untuk minggu ini masih tetap ayat hafalan terdapat dalam pembacaan kita tadi
2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, itulah ayat hafalan untuk adik-adik semua. 2 Korintus 3 ayat 17. Bunda tunggu ya rekaman videonya. Terima kasih. Nah adik-adik, saat ini kita akan merespon cerita firman Tuhan. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Nona. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Mari tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara akan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari ini, di mana Tuhan sudah sertai kami di dalam ibadah ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami sampaikan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami semua, terlebih kepada anak-anak. Di mana firman Tuhan ini ya Tuhan mengajarkan agar anak-anak menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang mau selalu mau menjadi anak-anak yang mau melakukan hal yang benar dan mau hidup di dalam Tuhan dan mau menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkatilah mereka semua agar anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Dan mereka boleh menyelesaikan studi mereka agar mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan, pekerjaan, kesehatan dari kedua orang tua mereka. Berkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati untuk masuk keluarnya keluarga mereka. Agar ya Tuhan nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan bunda-bunda layan
yang saat ini ya Tuhan, mungkin terbaring dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau mau sembuhkan, Engkau mau angkat untuk setiap sakit penyakit yang mereka derita. Begitu juga anak adik-adik ya Tuhan, yang mungkin terbaring dalam sakit. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau yang menjadi dokter di atas segala dokter. Engkau berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, yang mereka konsumsi. Agar lewat itu ya Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan bunda-bunda layan, agar kami diberkati di dalam setiap pelayanan kami. Dan biarlah kami selalu sadar untuk pentingnya pelayanan. Biarlah kami selalu bertanggung jawab di dalam kami melayani akan anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, biarlah juga Engkau memberkati untuk ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Tia. Mari Tuhan, Engkau mau berkati akan setiap pelayanan yang dilakukan Ibu. Berkatilah untuk keluarganya, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan dari Ibu, Bapak, dan Nike dan Denan, serta Opa dan Tante Dona dan Adik Yakin. Kiranya Tuhan selalu menyertai akan kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan selalu dan kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui akan apa yang menjadi isi hati kami. Kami selalu berharap Tuhan selalu memberkati kami semua. Dan kami akan akhiri ya Tuhan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Saat ini kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Nah adik-adik, saat ini kita masuk dalam berkat. Kita menyanyi sama-sama Bapa terima kasih.
Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Ike dan juga kakak-kakak bunda-bunda yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jumpa lagi minggu depan ya.